Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Ramadan Saputra dengan NIM 2211218 kelas 5F Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas UIN Raden Masaid Surakarta. Di sini saya akan mereview materi Sosiologi Hukum materi pertama hingga terakhir yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Julijanto, SHMH. Langsung saja, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum Islam adalah suatu ilmu sosial yang menjelaskan mengenai adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam, hukum dan kenyataan masyarakat. Perubahan sosial segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Perubahan hukum dipengaruhi 3 faktor. Adanya kornulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak atau konflik antara kehidupan masyarakat, adanya gerakan sosial. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library riset, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Yang selanjutnya yaitu ada mazhab pemikiran. Yang pertama, pemikiran hukum positif. Aliran hukum positif adalah salah satu aliran yang terdapat pada filsafat hukum. Aliran ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan moral masyarakat secara tegas. Maksudnya adalah antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Pemikiran hukum Sociological Jurisprudence. Sociological Jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik berusaha hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran Sociological Jurisprudence dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Pemikiran hukum living law dan utilitarisme. Living law sebagai produk budaya hukum selalu eksis dalam setiap masyarakat, karenanya hukum yang tidak diciptakan, namun hukum ditemukan dalam masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai the living law yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. Sedangkan utilitarisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan azas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang selanjutnya yaitu pemikiran Emile Durkheim dan ilmu kadun. Teori Emile Durkheim yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat mempertahankan integritas dan koherensinya pada masa modern. Ketika hal-hal seperti latar belakang, keagamaan, dan etik bersama tidak ada lagi, Durkheim juga menekankan bahwa masyarakat lebih dari sekedar jumlah dari seluruh bagiannya. Teori sejarah siklus ilmu kadun masyarakat melalui 4 fase siklus sejarah yang terus berulang, yaitu ada fase kebangkitan, fase kegemilangan, fase kemerosotan, dan fase keberuntungan. Yang selanjutnya yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber dalam sosiologi adalah bermula dari esai etika Protestan dan semangat kapitalisme dan berlanjut dengan analisis agama Tiongkok, Konfusianisme dan Taoisme, agama India, sosiologi Hindu dan Buddha, dan Judaisme kuno. Albert Lionel Adolphus Hart, umumnya disebut H.L.A. Hart, adalah seorang filsuf hukum Britania yang pernah menjabat sebagai profesor jurisprudensi di Universitas Oxford dan kepada Kollegiate Princeton Oxford. Karyanya yang paling dikenal adalah The Concept of Law, yang telah dipuji sebagai karya mengenai filsafat hukum paling penting pada abad ke-20. Ia dianggap sebagai salah satu filsuf hukum paling terkemuka pada abad ke-20 bersama dengan Hans Kelsen. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.
Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi dapat juga menjelaskan fungsi rekayasa sosial. Law and social control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dari sudut sifatnya, sosiologi kontrol bersifat preventif dan represif. Social control berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama. Dalam conclusion, diciptakan situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya menghasilkan kepatutan secara tidak langsung. Studi sosiolegal adalah pendekatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara ini dan masyarakat luas. Pekerjaan teoritis dan empiris disertakan dan praktis dan metodologi diambil dari humaniora serta ilmu sosial. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan nilai-nilai zaman. Melakukan terobosan hukum, mengakui hukum yang tertulis, solusi strategis dan jalan tengah kondisi hukum yang terpuruk, menemukan keadilan. Pluralisme hukum adalah konsep dalam ilmu hukum yang mengacu kepada keberadaan lebih dari satu sistem hukum dalam satu wilayah geografis atau masyarakat tertentu. Dalam konteks ini, beberapa sistem hukum dapat berlaku secara bersamaan dan saling berdampingan meskipun berasal dari sumber yang berbeda. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam merupakan upaya untuk memahami hukum Islam dalam konteks sosial, yaitu dengan menempatkan hukum Islam sebagai bagian dari struktur masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Inspirasi yang saya dapat setelah mengikuti kuliah sosiologi hukum ini adalah setelah saya mengikuti mata kuliah sosiologi hukum pada semester ini dengan dosen Bapak Muhammad Juli Cato SHMH, saya mempelajari materi yang diberikan. Saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan wawasan yang lebih luas tentang arti dan makna dari kata sosiologi hukum itu. Ternyata memiliki arti dan makna yang sangat luas sekali, bahkan telah mendunia, dan saya juga sangat berterima kasih telah mengajarkan saya cara menulis artikel di website Kompasiana sehingga saya bisa menuangkan inspirasi dan pemikiran saya dalam sebuah artikel. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa berguna bagi saya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai review materi sosiologi hukum pertemuan akhir hingga pertemuan akhir. Ada kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.